Selamat jumpa. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda membahas topik Pentakosta dan sekat sosial. Saya akan awali dengan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Hari itu berkumpul orang-orang Yahudi dari segala tempat, termasuk dari tanah rantau, dengan ragam bahasa ibu masing-masing. Karena orang Israel diwajibkan beribadah di Yerusalem setahun 3 kali, yaitu pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, dan pada hari Pondok Daun. Pada waktu Roh Kudus turun membaptiskan murid-murid utama Tuhan Yesus Kristus, mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Peristiwa itu mengherankan orang-orang Yahudi yang datang beribadah pada Pentakosta tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa Injil akan dibagikan dan harus dibagikan kepada segala bangsa, yaitu mereka yang kemudian percaya berdasarkan khotbah awal dari Petrus. Mereka sepulang dari Yerusalem memberitakan Injil ke tempat mereka masing-masing. Inilah Pentakosta pertama, yang penggenapan janji Bapa kepada mereka. Pentakosta pertama ini khusus untuk orang-orang Yahudi dan mualaf Yahudi. Peristiwa sejenis terjadi di Samaria. Orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berkat pemberitaan Injil oleh Filipus, seorang diakon. Mereka harus menunggu Petrus dan Yohanes. Kedua rasul itu datang dari Yerusalem, menumpangkan tangan mereka, baru Roh Kudus turun atas mereka. Padahal menurut khotbah Petrus dalam pasal 2 ayat 38, kita membaca pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu juga menerima Roh Kudus. Namun karena ada sentimen sosial antara orang Yahudi dengan orang Samaria, maka orang Samaria harus mengakui bahwa keselamatan memang datang dari orang Yahudi, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Mereka harus mengakui kewibawaan dua rasul Yahudi tersebut. Tetapi sekat sosial yang paling kental adalah sekat sosial dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain oleh orang Yahudi dianggapnya sebagai najis, tidak tahir. Itu sebabnya ketika Cornelius, seorang perwira komandan pasukan Italia, orang Romawi, diberitahu oleh malaikat untuk mengundang Petrus. Petrus harus disiapkan dulu. Sebab kalau tidak ada penyiapan dari Tuhan, Petrus tidak akan berani masuk ke dalam rumah seorang bukan Yahudi. Karena takut dirinya menjadi najis. Hari itu, pada waktu Petrus berkhotbah di rumah Cornelius yang sudah berkumpul orang-orang Romawi tersebut, Roh Kudus turun atas mereka. Sampai-sampai orang-orang yang menyertai Petrus terheran-heran karena kok bisa peristiwa seperti itu terjadi terhadap orang-orang bukan Yahudi, orang dari bangsa lain. Ketika Petrus melaporkan pertanggungjawaban pelayanan tersebut kepada rekan-rekannya di Yerusalem, yang dilaporkan dalam pasal 11 Kisah Para Rasul, Petrus menjelaskan bahwa turunnya Roh Kudus atas orang-orang Romawi itu persis seperti yang dialami oleh mereka. Maksudnya yang dialami, yang dilaporkan dalam pasal 2 Kisah Para Rasul. Ini adalah Pentakosta ketiga. Yang kedua tadi untuk orang Samaria, yang ketiga ini untuk bangsa-bangsa lain. Adalah kenyataan bahwa amanat agung yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus yang dilaporkan oleh para penulis Injil dan Kisah Para Rasul adalah bernuansa segala bangsa.
Tetapi sekat sosial masih begitu kuat. Sekat sosial itu baru robek setelah peristiwa Pentakosta, yaitu Pentakosta di Yerusalem, di Samaria, dan di Kaisaria. Seandainya peristiwa Pentakosta tidak terjadi, bisa jadi Injil hanya dibagikan di antara orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus memaksudkannya untuk segala bangsa. Sekat sosial robek karena peristiwa Pentakosta. Ini adalah pembelajaran bagi kita bahwa seorang pelayan Tuhan tidak boleh rasis, karena rasisme menghambat amanat agung. Padahal keselamatan ini disediakan untuk segala bangsa. Tuhan memberkati.